Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai kode etik profesi di lembaga siswa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Atika Nilur Rahma sebagai moderator dan pemateri. Nanti ada rekan saya, yaitu Pita Mezilvia sebagai pemateri. Langsung ke pembahasan ya. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian kode etik profesi. Menurut Abdul Qadir Muhammad, kode etik profesi ini merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atau suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Sejalan dengan pemikiran Abdul Qadir Muhammad di atas, Bartens menyatakan bahwa etika profesi ini merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi tersebut. Kode etik profesi ini menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian lembaga siswa. Lembaga siswa merupakan tempat pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan menjadi faktor stimulus kemakmuran ekonomi Indonesia dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan keadilan sosial, dan distribusi pendapatan mereka, serta menjadi jaminan sosial dengan pelayanan yang efektif. Kemudian siswaf adalah perilaku yang berasal dari dalam hati yang berkaitan dengan ibadah individu, sehingga membutuhkan sinergi dan pendekatan yang khas sesuai dengan target muzaki. Siswaf di sini tuh terdiri dari 4. Yang pertama yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib ditunaikan jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya. Kemudian yang kedua yaitu infak. Infak adalah menggunakan atau membelanjakan harta benda untuk berbagai kebaikan, seperti untuk pergi haji, umrah, menafkahi keluarga, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu sedekah. Sedekah adalah harta benda yang dikeluarkan seseorang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu wakaf. Wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap kekalnya zat harta itu sendiri dan mentasyarufkan kemanfaatannya di jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam lembaga siswaf yang terdaftar di Indonesia. Nah, yang pertama ada Dompet Duafa Republika. Dompet Duafa adalah salah satu lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum duafa dengan dana siswaf atau zakat, infak, sodako, wakaf yang telah terdaftar pada Daftar Amil Zakat Indonesia.
Nah, berawal dari media Republika yang mendapatkan sambutan yang luar biasa dengan rubrik Dompet Duafa. Kini, Dompet Duafa menjadi salah satu lembaga amil zakat terbesar dan terpercaya dalam mengolah dana ziswaf. Ada beberapa program yang terbarunya, yaitu meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, sampai ekonomi yang telah tersebar ke seluruh Indonesia saat ini. Selanjutnya, macam yang kedua yaitu Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan satu-satunya badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Selain penyaluran dana, Basnas ini juga dapat memberikan rekomendasi dalam pembentukan Basnas provinsi, kabupaten, atau kota, serta lembaga amil zakat. Kemudian macam yang ketiga yaitu Inisiatif Zakat Indonesia. Nah, walaupun baru diresmikan pada tahun 2015, Inisiatif Zakat Indonesia ini menjadi salah satu lembaga amil zakat yang telah terdaftar resmi dalam daftar las dari Kemenak, dengan temanya memudahkan atau dimudahkan. IZI bertekad kuat untuk membangun lembaga zakat yang otentik yang sesuai sasaran asnaf dan makosid atau tujuan syariah. Kemudian macam yang keempat yaitu Yatim Mandiri Surabaya. Nah, Yatim Mandiri Surabaya ini telah berdiri selama 17 tahun. Yatim Mandiri menjadi sebuah lembaga non-profit yang bergerak dalam memberdayakan segala potensi anak yatim melalui pengelolaan dana sosial masyarakat ziswak atau disebut dengan zakat, infak, sodako, dan wakaf yang halal, baik perseorangan lembaga, institusi maupun korporat. Macam yang kelima yaitu NU Karlazisnu atau Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodako Nahdlatul Ulama. Nah, sebagai salah satu lembaga terbesar di Indonesia, para pendiri NU juga ikut berinisiatif dalam penyaluran zakat dengan NU Karlazisnu. Kini lembaga amil zakat ini telah mempunyai izin operasional dari Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, membuat mereka semakin terpercaya dan bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya. Macam yang keenam yaitu Lazismu atau Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Nah, Lazismu ini adalah sebuah institusi pengelolaan zakat tingkat nasional yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dan dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya. Nah, selain 6 lembaga di atas, berikut ini beberapa lembaga zakat nasional resmi lainnya yang termasuk dalam daftar lembaga amil zakat se-Indonesia. Lembaga amil zakat skala nasional yaitu ada Rumah Zakat Indonesia, Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah, Dana Sosial Al-Falah Surabaya, Pesantren Islam Al-Azhar, Baitul Mal Muamalat, Global Zakat, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Perkumpulan Persatuan Islam, dan Rumah Yatim Ar-Rahman Indonesia. Selanjutnya, lembaga amil zakat di skala provinsi, yaitu yang pertama Baitul Mal FKHM, Semai Sinergi Umat, Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas atau Dasi NTB. Keempat, Dompet Sosial Madani atau DSM Bali, Harapan Duafa Banten, Solo Peduli Umat, dan Dana Peduli Umat Kalimantan Timur. Selanjutnya yaitu kode etik pada lembaga siswa. Kode etik amil zakat. Amil zakat adalah profesi yang semestinya selalu ada dalam kehidupan umat Islam. Keharusan adanya ditentukan oleh Allah melalui wahyu dalam Al-Quran. Amil zakat bertugas menjadi mediator bagi sirkulasi zakat dari muzaki kepada mustahik.
Jika tidak ada amil zakat, maka tidak ada yang mengelola dana zakat. Kemudian kode amil zakat ini adalah sebuah panduan perilaku yang harus dijiwai oleh setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Dengan kode etik amil zakat ini, maka setiap orang dan lembaga akan terbimbing untuk berperilaku positif dan mendukung terhadap perkembangan zakat. Kode etik amil zakat akan membentuk amil zakat yang memandang bahwa mengelola zakat adalah amanah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dan harus dilakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Tugas mulia mengelola zakat betul-betul dilandasi semangat beribadah dan pengabdian kepada Allah. Karena jika keikhlasan yang mendalam, maka amil zakat akan menampilkan perilaku pengelolaan zakat yang sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul. Kemudian bentuk perilaku yang dapat dijadikan kode etik amil zakat antara lain yang pertama yaitu bekerja ikhlas karena Allah. Jadi bekerjanya itu harus ikhlas dan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, menjadikan syariat zakat sebagai panduan pengelolaan. Yang ketiga, melayani sepenuh hati kepada muzaki dan mustahik. Jadi melayaninya itu tidak boleh secara terpaksa, harus ikhlas. Kemudian yang keempat, memiliki jiwa santun dan kemanusiaan, khususnya dalam membantu orang-orang miskin. Yang kelima, memandang kompetisi dengan sesama lembaga zakat adalah perlombaan dalam kebaikan, sehingga saling menghargai dan menghormati. Yang keenam, senantiasa transparan dan akuntabel. Yang ketujuh, senantiasa memperbaiki diri sehingga kinerja dari waktu ke waktu semakin meningkat. Yang kedelapan, senantiasa mendoakan muzaki sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang telah memberikan sebagian hartanya guna menolong orang lain. Selanjutnya yaitu prinsip kode etik profesi di lembaga Ziswaf. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesi di lembaga Ziswaf, setiap amil zakat harus senantiasa menggunakan pertimbangan syariah, moral, dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Sebagai profesional, amil zakat mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut mempunyai tanggung jawab kepada semua stakeholder. Prinsip yang kedua yaitu integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap amil zakat harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasar timbulnya pengakuan profesional. Integritas ini mengharuskan seseorang amil zakat untuk antara lain bersikap jujur dan objektif, tanpa harus mengorbankan rahasia muzaki atau donator atau mustahik. Nah, prinsip yang ketiga yaitu objektivitas. Setiap amil zakat harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Nah, objektivitas ini adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan amil. Prinsip kode etik amil zakat yang keempat yaitu kompetisi, kehati-hatian profesional, dan kehati-hatian syariah. Setiap amil zakat harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian syariah, kehati-hatian profesional, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. Kemudian prinsip yang kelima yaitu kerahasiaan. Setiap amil zakat menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan pelayanan jasa profesional
dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kemudian yang keenam, perilaku profesional. Setiap amil zakat harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus diperwujudkan tanggung jawabnya kepada muzaki, mustahik, mitra, sesama amil, dan masyarakat pada umumnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.